Saat pertama kali Sobat Bintang mendengar istilah akuntansi, mungkin kalian langsung membayangkan sebuah data kekayaan atau keuangan sebuah perusahaan besar. Bayangan tersebut bisa saja benar, karena memang selama ini yang menggunakan sistem akuntansi mayoritas adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi tahukah Sobat Bintang, perusahaan kecil pun sebenarnya perlu menggunakannya. Karena akuntansi dapat dikatakan sebagai bahasa bisnis. Semakin kita menguasai dengan baik bahasa ini, maka akan semakin baik pula kita mengelola berbagai aspek keuangan dan ekonomi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi akan menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Antara lain seperti 1. Pengambilan keputusan internal organisasi oleh manajemen perusahaan. 2. Meneruskan penanaman modal atau tidak oleh investor. 3. Memutuskan untuk memberi pinjaman atau menarik pinjaman yang sudah diberikan oleh kreditur. 4. Penentuan besaran pajak oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Bagaimana Sobat Bintang? Akuntansi menarik bukan? Oleh karena itu, yuk kita belajar akuntansi. Sobat Bintang. Perbedaan ilmu ekonomi didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga semuanya sehat ya. Bersama Kak Diki, insya Allah pada video kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi bagian yang pertama. Seperti halnya disiplin ilmu yang lain, akuntansi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk merespon aktivitas bisnis yang semakin kompleks, telah dikembangkan berbagai konsep dan teknik akuntansi dari waktu ke waktu. Sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan bermanfaat bagi dunia usaha sesuai dengan zamannya. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, masyarakat Babilonia sudah melakukan pencatatan transaksi keuangan. Hanya saja, pada zaman tersebut, pencatatan belum dilakukan secara sistematis. Perkembangan selanjutnya datang dari Italia pada abad pertengahan. Kemajuan pada abad pertengahan ini menimbulkan pusat-pusat perdagangan di Florence dan Venesia, sehingga memerlukan teknik-teknik pencatatan tertentu. Sampai kemudian pada tahun 1494, seorang ahli matematika bernama Luca Pacioli dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita memperkenalkan konsep awal akuntansi, yaitu sistem tata buku berpasangan. Di dalam bukunya tersebut, Pacioli mengajarkan tentang sistem debit dan kredit, di mana nominal debit yang dicatat di sebelah kiri harus sama dengan nominal kredit yang dicatat di sebelah kanan. Apabila jumlah pada sisi debit sudah sama dengan jumlah pada sisi kredit, sebuah buku besar baru bisa dikatakan seimbang atau balance. Nah, karena jasanya tersebutlah, Luca Pacioli ini dikenal sebagai bapak akuntansi. Akuntansi terus berkembang dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini pada zaman modern. Pada zaman modern ini, seiring dengan kemajuan teknologi, kegiatan akuntansi semakin efektif dan efisien dengan bantuan komputer dalam pengolahan data-data akuntansi. Selanjutnya Sobat Bintang, dari berbagai literatur yang ada, kita dapat menemukan banyak sekali pendefinisian tentang akuntansi. Namun, definisi akuntansi yang paling banyak digunakan adalah definisi akuntansi yang ditetapkan oleh American Accounting Association dan American Institute of Certified Public Accountants. American Accounting Association mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur,
dan mengomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya. Sedangkan American Institute of Certified Public Accountants mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya bersifat keuangan, dan penafsirannya dari hasil-hasilnya. Nah, Sobat Bintang, berdasarkan dua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 1. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi. Dan 2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Lalu kira-kira siapa saja ya pemakai informasi akuntansi ini? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Informasi akuntansi dipergunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Contohnya seperti pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan. Kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal perusahaan antara lain 1. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. 2. Sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih tepat guna dan tepat sasaran. Dan 3. Sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Contohnya seperti investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk memutuskan menambah atau menarik investasinya dari suatu perusahaan. Kreditur memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusannya dalam pemberian kredit kepada suatu perusahaan. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi terkait perhitungan besaran pajak perusahaan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan apakah akan tetap bertahan atau keluar dari suatu perusahaan. Dan masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama kaitannya terhadap perekonomian nasional. Bagaimana Sobat Bintang? Insya Allah mudah dipahami ya. Selanjutnya, tahukah kalian bahwa setidaknya ada 6 karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas? Penjelasannya seperti ini nih Sob. 2 dari 6 karakteristik kualitas adalah hal yang fundamental, artinya harus ada dalam setiap informasi akuntansi, yaitu relevan dan andal. Relevan mengacu pada seberapa membantu informasi akuntansi yang disajikan untuk proses pengambilan keputusan bisnis. Informasi akuntansi akan menjadi relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa masa depan. Sedangkan andal menunjukkan sejauh mana informasi akuntansi yang disajikan secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Informasi akuntansi menjadi andal jika memenuhi unsur lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Sementara 4 sisanya sebagai penunjang pada setiap laporan akuntansi agar sesuai standar akuntansi yang berlaku, yaitu dapat diverifikasi, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki mengenai akuntansi sebagai sistem informasi bagian pertama. Insya Allah pada video pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai proses kegiatan akuntansi
bidang-bidang akuntansi, prinsip akuntansi, dan profesi akuntansi. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.